kami, yaitu temanya tentang vokal group. Sebelumnya, teman-teman sekalian pasti sudah pernah mendengar kata vokal group, bukan? Untuk lebih mengetahui lebih dalam lagi, maka simaklah presentasi kami hingga selesai. Sebelum kita masuk ke sejarah vokal group, kalian harus tahu apa itu vokal group. Vokal group adalah kumpulan beberapa penyanyi yang bernyanyi bersama-sama dalam rentang vokal yang berbeda seperti sopran, alto, bass, dan tenor. Sopran dan alto adalah suara wanita, sedangkan jenis suara yang bass dan tenor adalah suara pria. Grup vokal atau biasa disebut ensemble vokal adalah grup penyanyi yang berfokus pada keterampilan individu dan musik yang sempurna. Bernyanyi dengan suara grup tidak karya kompak tetapi juga kreatif dalam memberikan variasi vokal ini. Seharusnya membuat lagu lebih indah, bukan hanya layak yang indah. Dalam vokal grup, penyanyi harus memiliki ekspresi atau gaya dan gerakan agar penampilannya lebih menarik. Baiklah, saya sudah menjelaskan tentang pengertian vokal grup. Sekalian kita masuk ke sejarah tentang vokal grup. Sejarah vokal grup. Sejarah musik vokal grup sudah sangat tua. Bahkan beberapa ahli meyakini bahwa manusia sudah mulai menyanyi sebelum mereka mulai berkomunikasi dengan bahasa modern. Musik vokal populer yang kita kenal kini berakar dari tradisi masyarakat Eropa di abad pertengahan sebelum tahun 900 sebelum Masehi. Selama abad pertengahan, menyanyi vokal identik dengan kegiatan keagamaan di gereja. Musik vokal sudah ada tetapi belum diabadikan dalam tulisan. Baru abad pertengahan semuanya mengalami kemajuan ke arah yang lebih modern. Semenjak dimulainya era kebangkitan Eropa pada abad ke-14, musik vokal berkembang dari nyanyian-nyanyian monoton menjadi lagu-lagu yang lebih rumit nada dan strukturnya. Di era ini juga kebiasaan bernyanyi diiringi alat musik menjadi semakin berkembang dan musik vokal pun terus berkembang di Eropa. Vokal grup adalah musik yang paling tua sepanjang perkembangan kebudayaan umat manusia. Musik vokal artinya karya musik yang dilanturkan dengan vokal. Musik vokal juga lazim disebut nyanyian. Ciri-ciri vokal grup. Ada beberapa ciri vokal grup. A. Jumlah anggotanya lebih sedikit dari paduan suara, yaitu 3-8 orang. Sedangkan paduan suara jauh lebih banyak daripada vokal grup, biasanya lebih dari 20 orang. Beda sama paduan suara. Kalau paduan suara itu lebih banyak dari 20 atau sampai 30 orang. Kedua, pembagian suara vokalnya dibagi menjadi suara alto, mezzosopran, sopran, tenor, bariton, dan bass sesuai kemampuan dan kecocokan suara masing-masing. Misalnya untuk jenis suaranya adalah tenor, bariton, dan bass karena suara pria cenderung lebih berat dan dalam. Sedangkan untuk jenis wanita jenis suaranya adalah soprano, mezzosopran, dan kontralto karena suara perempuan lebih lembut dan lebih tinggi. Ketiga, tidak ada dirigen. Hal ini berarti tidak ada seorang pemimpin. Jadi aransemen itu tidak ada dirigen. Hal ini berarti tidak ada seorang pemimpin. Biasanya kalau ada dirigen atau pemimpin itu hanya ada dalam paduan suara. Mengapa vokal grup tidak membutuhkan dirigen? Karena vokal grup bisa mengatur sendiri kapan akan menggunakan tempo cepat, sedang, atau lambat, bahkan sehingga koreografinya. Memiliki aransemen lagu yang lebih bebas dan tidak terikat oleh aturan. Jadi aransemen itu bebas pembagian suaranya atau tidak kaku, lebih ekspresif dari gerak-gerakan dance dan tarian. Kelima, dapat diiringi musik atau tidak. Kalau diiringi musik itu sudah biasa. Kalau itu tidak diiringi musik yaitu akapela, satu iringan itu satu mulut dengan menggunakan senandung mulut, atau juga bisa diiringi beatbox agar lebih keren dan lebih semangat. Menggunakan improvisasi yang dominan. Nah, kalau itu berbeda dengan paduan suara. Paduan suara biasanya terpatok pada partitur nada. Pada nada yang udah disepakati yang ditulis dalam bentuk partitur. Kalau vokal grup itu dia lebih bebas, jadi vokal grup itu bebas improvisasi meskipun tidak direncanakan sebelumnya. Namun tetap harus memegang prinsip bahwa harus harmonis atau harus agar enak didengar. B. Penampilan gerakan-gerakan yang tidak mengenal lagu. Aransemen syarat pencara. Kalau aransemen vokal grup satu dari melodi vokal atau satu dari sumber lagu bisa dari MP3 atau dari buku
lagu atau set musik yang didownload dari internet yang hanya terdiri satu suara saja. 2. Mencari akor atau harmoni adalah memberi akor. Bisa dengan mencari satu persatu dari MP3 atau jika sudah ada akornya. Langsung ke langkah berikutnya. 3. Memecah suara. Langkah ini mengandalkan sedikit pengetahuan tentang akor. Misalnya, untuk nada dasar Do, C, maka akor F terdiri dari nada 461, palado. Akor AM 613 atau la do mi dan seterusnya. Jika belum hafal akor, bisa ditulis untuk setiap akornya dengan menyusun not angkanya seperti contoh F 461, G 572 dan harus diingat nada dasarnya. Karena untuk nada dasar do atau bass, maka akor F terdiri dari nada 572, sol, si, re, dan akor G 613, la, di, mi. 4. Memberi nada untuk setiap suara. Dengan pengetahuan akor di atas, maka tinggal memberi nada kepada suara yang ada. Ada 3 untuk setiap akor, maka sudah cukup jika ingin membuat aransemen untuk 3 suara. SSA atau TTB, akor anak, vokal grup dengan anggota terbatas. Misalnya, jika nada melodi pokok ditaruh pada suara sopan, namanya adalah 5 sol. Nada dasar do, C, dan akarnya adalah C yang terdiri dari nada 1, 3, 5, do, mi, sol. Maka untuk suara lain bisa diberi nada yang lain, misalnya alto, namanya 3, mi, tenor bernada 1, do, tinggi, dan bass namanya 1, do, natural. Jika suara yang dipecah terdiri dari 4 suara, maka ada nada yang didouble dipakai bersama. Pada contoh di atas adalah nada 1, do. 5. Melengkapi suatu suara dengan akor yang sudah ada. Tahap akhir adalah melengkapi semua suara dengan teknik seperti pada nomor 4. Kreativitas dan mengembangkan nada masing-masing suara bisa dilakukan dengan syarat atau 1-2 suara yang dijaga untuk tetap memakai nada dalam akor, sedangkan suara yang lain bisa diganti namanya. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang pengertian aransemen vokal grup, improvisasi vokal grup, dan teknik grup berdasarkan komposisinya. Pengertian aransemen dalam vokal grup adalah penyusunan komposisi musik dengan nomor suara penyanyi atau instrumen lain yang didasarkan pada sebuah komposisi yang telah ada sehingga esensi musik tidak berubah. Pengertian improvisasi vokal grup adalah di mana seorang penyanyi dengan spontan mengubah nada asli dari lagu yang dinyanyikan yang tidak bisa diulang sama sekali. Teknik grup vokal berdasarkan komposisi musiknya dibedakan menjadi 3, yaitu akapela, kanon, dan kor. Akapela adalah teknik vokal grup paduan suara tanpa iringan musik, hanya suara manusia saja. Kanon adalah teknik bernyanyi vokal grup. Secara susul menyusul, teknik ini membuat lagu yang dinyanyikan secara bersautan. Kor disebut juga paduan suara, yaitu teknik bernyanyi dengan banyak penyanyi dan banyak suara. Pembagian suara tergantung kebutuhan anggota paduan suara. Sampai sini saja tentang aransemen vokal grup. Selanjutnya kita akan membahas tentang perpaduan vokal grup dengan alat musik yang dibaca oleh teman saya. Baiklah, teman-teman, kita akan membahas tentang perpaduan vokal grup dengan alat musik. Vokal grup dapat diiringi dengan musik atau tidak diiringi dengan musik atau akapela. Kita dapat memadukan vokal grup dengan musik dengan cara mencari akor atau harmonis yang dapat dilakukan dengan bantuan alat musik, misalnya piano, gitar, biola, angklung, gambus, dan alat musik harmonis lainnya. Mungkin kalian penasaran apa itu alat musik harmonis? Yaitu alat musik yang mampu memainkan 3 nada atau lebih secara bersamaan untuk menciptakan harmoni pada sebuah lagu, dan juga harmoni vokal yang merupakan paduan antara 2 melodi, yaitu melodi utama dan melodi pendukung. Alat musik harmonis membantu memberikan konteks pada melodi. Alat musik harmonis terbagi menjadi 2 jenis, yaitu tradisional dan modern. Contoh alat musik tradisional yang mengandung harmonis yaitu kolintang, sasando, dan gabus. Sedangkan alat musik yang modern adalah gitar, piano, biola, dan pianika. Untuk akor, kalian pasti bertanya-tanya, apa itu akor? Akor adalah kumpulan 3 nada atau lebih yang bila dimainkan secara bersamaan terdengar harmonis. Akor bisa dimainkan secara bersamaan
ataupun secara terputus-putus. Akor ini digunakan untuk mengiringi suatu lagu. Akor yang memiliki nama berbeda namun bila dimainkan bersuara sama disebut akor enharmonis. Contohnya akor CB atau CS mayor dan B atau B mayor. Ada juga macam-macam akor, yaitu akor tingkat 1 yaitu C, E, G yang disebut dengan tonika yang diberi nama C mayor. 2. Akor tingkat 2 yaitu D, F, A yang disebut dengan supertonika dengan dan diberi nama sebagai D minor. 3. Akor tingkat 3 yaitu E, G, B disebut dengan media serta diberi nama E minor. Ada juga beberapa jenis akor yang umum digunakan dalam musik, yaitu akor mayor, akor minor, akor dominan, akor A minor ke-7, akor suspend, akor diminished, akor augment. Biasanya akor ditulis melodi lagu dan biasanya ditulis dengan huruf angka Romawi ataupun gambar. Ada juga pokok yaitu mayor, minor, diminished atau augmented. Masuk ke penjelasan jenis akor yaitu mayor, minor, diminished atau augment. Akor mayor adalah akor yang memiliki akar sepertiga mayor dan kelima sempurna. Ketika akor hanya terdiri dari 3 nada itu disebut triad mayor. Misalnya triad mayor yang dibangun di atas C disebut triad mayor C memiliki nada A, C, E, G. Akor minor adalah akor yang mempunyai akar sepertiga minor dan seperlima sempurna. Jika akor hanya terdiri dari 3 nada tersebut, maka disebut triad minor. Misalnya triad minor yang dibangun di atas A disebut triad A minor. Triad augment adalah akor yang terdiri dari 2/3 mayor, terbentuk dari seguna triad ke-3 M atau mayor dan 3 M. Dengan kata lain, bila menggunakan kata atau sebutan angka 1, 3, 5, maka pada nada kelima naik setengah laras. Dan yang terakhir adalah akor diminished. Akor diminished adalah akor yang intervalnya antara nadanya adalah 1/2. Akor diminished juga bisa dibilang dalam bahasa angka 1, 3, 5 dalam tangga nada diatonik mayor. Tetapi nada ketiga dan kelima turun setengah laras. Baiklah, sampai sini dulu tentang pembahasan perpaduan vokal grup dengan alat musik. Terima kasih. Baiklah teman-teman sekalian, kami sudah selesai dengan vokal grup sekarang. Kita akan masuk ke sisi tanya jawab. Untuk teman-teman sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Jika tidak ada, maka akan menutup presentasi kami. Baiklah semua, sekian diskusi kami. Jika ada kesalahan atau ada yang kurang dipahami, kami minta maaf. Dan jika kalian ingin meneliti lebih lanjut tentang apa itu vokal group, kalian bisa mencari di internet. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.